Bagi mereka yang hobi membaca cerita-cerita misteri di internet, maka kata creepypasta tentu bukanlah kata yang asing. Creepypasta adalah sebutan untuk cerita horor dan legenda urban yang beredar di internet. Walaupun creepypasta pada dasarnya adalah cerita fiktif alias rekaan, tidak sedikit creepypasta yang terinspirasi dari kejadian nyata, namun sudah dibumbui di sana-sini. Kisah-kisah creepypasta yang awalnya hanya dikenal di Jepang pun lantas mulai ikut dikenal di luar negeri. Berdasarkan ini adalah 5 contoh creepypasta Jepang yang paling terkenal. Yang pertama, Red Room. Cerita mengenai kutukan ruangan merah bermula ketika sang tokoh utama sedang berada di depan komputernya sendirian. Mendadak sebuah kotak jendela muncul atau pop-up muncul secara otomatis di layar monitor, disertai dengan suara anak kecil yang terdengar mengucapkan, "Apa kamu suka?" Ketika sang tokoh utama menutup kotak tersebut, kotak tadi akan muncul lagi sambil disertai dengan suara, "Apa kamu suka?" Namun kali ini suaranya terdengar lebih angker. Jika sang tokoh utama kembali menutup jendela munculan tadi, maka jendela tersebut akan terbuka kembali. Setelah jendela munculan tersebut muncul untuk kesekian kalinya, suara yang menyertainya kali ini akan terdengar mengucapkan, "Apa kamu suka merah?" Jika sang tokoh utama kembali menutup jendela munculan yang baru akan kembali muncul sambil disertai dengan suara, "Apa kamu suka ruangan merah?" Tidak lama kemudian sesudah itu, peristiwa misterius akan terjadi. Sang tokoh utama akan kehilangan nyawanya secara misterius. Sementara dinding ruangan jendelanya penuh dengan warna merah darah. Yang lebih menakutkan adalah saat mayat sang tokoh utama ditemukan, ia terlihat seperti habis melakukan bunuh diri, seolah-olah ada yang menghasut dirinya untuk melakukan bunuh diri hingga tewas. 2. Kune-kune. Berdasarkan cerita ini, sejak tahun 2003, penampakan-penampakan misterius muncul di sawah-sawah Jepang. Orang-orang melaporkan kalau mereka melihat sesuatu yang bentuknya menyerupai manusia, namun warna putih terang dan tangannya terlihat melambai-lambai bak bendera yang ditiup angin. Padahal pada saat penampakan tersebut muncul, angin sedang tidak bertiup. Sosok itulah yang dikenal dengan sebutan kune-kune. Sepintas cerita ini tidak terdengar menakutkan ya. Memang, jika yang melihatnya hanyalah berhenti sampai di situ. Sayangnya manusia adalah makhluk yang dipenuhi rasa ingin tahu. Ketika manusia melihat pemandangan seaneh itu, maka mereka akan terdorong untuk mencari tahu lebih jauh mengenai sosok yang mereka lihat. Pada saat itulah, hal yang tak diduga-duga akan terjadi. Orang yang mencoba mendekati kune-kune atau melihatnya memakai teropong akan menjadi gila seketika. Jika orang tersebut nekat menyentuh kune-kune, maka orang yang bersangkutan bisa tewas di tempat. Supaya tidak menjadi korban kune-kune, orang yang melihat kune-kune harus segera mengabaikannya dan segera pergi ke tempat lain. 3. Hasakusama. Jika dunia creepypasta barat mengenal sosok Slenderman, maka ranah creepypasta Jepang punya sosok Hasakusama. Jika dibandingkan, Slenderman dan Hasakusama memang memiliki banyak kemiripan. Keduanya sama-sama diceritakan sebagai sosok misterius menyerupai manusia yang tingginya melebihi manusia normal. Hasakusama sendiri dalam bahasa Jepang berarti si 8 kaki. Karena sosok ini diceritakan memiliki tinggi 8 kaki atau kurang lebih 2,4 meter. Selain tingginya, Hasakusama diceritakan memiliki penampilan menyerupai wanita yang berpakaian serba putih dan mengenakan topi lebar. Ia juga memiliki kebiasaan mengucapkan suara tawa aneh yang terdengar seperti ho ho ho. Menurut cerita, Hasakusama hanya akan muncul di setiap 10 tahun sekali di desa tertentu. Namun sekali muncul dan menentukan targetnya, Hasakusama tidak akan berhenti hingga ia berhasil mendapatkan sasarannya. Korban favorit Hasakusama adalah anak-anak dan remaja. Pada saat memikat korbannya, Hasakusama bisa mengubah suara menjadi seperti suara sanak famili korbannya. Hasakusama diceritakan tidak bisa dibunuh, namun ia masih bisa dihentikan dengan memakai garam atau jimat tertentu. Jika seseorang sudah menjadi sasaran Hasakusama, satu-satunya cara agar bisa selamat adalah segera pergi dari desa tempatnya menempatkan diri dan jangan pernah kembali lagi. 5. Take-take.
Jika Indonesia punya hantu suster ngesot, maka Jepang punya take-take. Pasalnya seperti halnya suster ngesot, take-take juga memiliki kebiasaan berjalan merangkak di atas tanah. Namun take-take pada hantu ini diberikan karena suara kuku yang ditimbulkannya pada saat merangkak di atas tanah terdengar seperti bunyi take, take, take. Menurut cerita, take-take pada awalnya hanyalah gadis manusia normal. Namun suatu hari, peristiwa naas terjadi padanya. Ia jatuh tersungkur di atas rel saat ada kereta yang tengah melaju kencang di dekatnya. Akibatnya, tubuh gadis tersebut terlindas oleh kereta dan terbelah menjadi dua. Salah satu versi cerita menyebutkan kalau gadis tersebut jatuh ke rel akibat didorong oleh seseorang. Akibatnya, jiwa gadis tersebut tidak bisa beristirahat dengan tenang dan bangkit kembali sebagai hantu take-take. Ia kini bergentayangan untuk mencari pemotong tubuh bagian bawahnya yang hilang. Supaya orang lain tidak mengetahui identitas aslinya, take-take akan menyembunyikan bagian bawah tubuhnya memakai tembok atau meja. Ketika orang tidak sadar mendekati dirinya, take-take akan langsung menyerang orang tersebut dan kemudian memotong badannya menjadi dua. Dalam versi cerita lain, take-take diceritakan akan menampakkan diri di kamar mandi umum. Jika ia bertanya ada di mana kakinya, maka orang yang ditanyanya harus menjawab di jalur rel mesin. Meskipun begitu, mencegah jelas lebih baik daripada mengobati. Supaya seseorang tidak menjadi korban take-take sejak awal, maka ia harus memasang pendengaran tajam-tajam. Jika mendadak terdengar suara ketukan berulang-ulang di lantai, maka itu berarti take-take sudah muncul dan orang mendengarnya harus segera pergi. 6. Neraka Tomino. Creepypasta yang satu ini terinspirasi dari sebuah puisi klasik buatan Yomoto Inohiko yang berjudul Neraka Tomino. Puisi itu sendiri bercerita tentang seorang bocah bernama Tomino dan dua saudari perempuannya yang muntah hingga tewas. Sebelum kemudian Tomino bangkit kembali di neraka dalam kondisi sendirian dan kebingungan. Menurut cerita, puisi ini konon dibuat pada tahun 1919 dan menyandang reputasi sebagai puisi yang dikutuk. Jika ada yang membaca bait-bait puisi ini sambil menyuarakannya keras-keras, maka hal-hal buruk akan mulai menimpa orang tersebut. Mulai dari muntahan serpihan kaca hingga kehilangan orang tercintanya.